Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadira Fathia Sabrina, NIM 2019-377. Di sini saya akan mempresentasikan tugas metode penelitian bisnis dengan judul pengaruh harga, diskon, dan promosi terhadap keputusan pembelian online pada aplikasi Shopee. Latar belakang penelitian ini adalah perkembangan teknologi saat ini terus berkembang dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kemajuan teknologi merupakan hal yang tidak bisa kita hindari dalam perkembangan kehidupan. Hal ini dikarenakan kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Bagi dunia bisnis online sendiri, perkembangan teknologi ini sangat penting karena akan mendukung komunikasi dan kerjasama antara pelaku usaha, karyawan, dan konsumen melalui kegiatan penjualan online. Salah satu aplikasi yang menerapkan konsep e-commerce di Indonesia dan paling banyak dikunjungi masyarakat Indonesia adalah Shopee. Shopee ini akan menawarkan berbagai macam produk yang cukup lengkap seperti makanan, minuman, fashion, kosmetik, elektronik, peralatan dapur, dan masih banyak lagi. Agar penjualan online ini dapat berjalan dengan lancar, para pelaku usaha perlu melakukan strategi-strategi tertentu. Strategi yang digunakan oleh pelaku usaha dapat membantu meningkatkan penjualan mereka. Dalam hal ini, saya menggunakan harga diskon dan promosi sebagai variabel bebas dan keputusan pembelian online sebagai variabel terikat, sehingga nantinya dapat diketahui apakah harga diskon dan promosi akan berpengaruh terhadap keputusan pembelian online atau tidak. Selanjutnya ada rumusan masalah. Dari latar belakang yang sudah saya sampaikan, maka rumusan masalah dari penelitian ini yang pertama, apakah diskon berpengaruh terhadap keputusan pembelian online pada aplikasi Shopee? Yang kedua, apakah promosi berpengaruh terhadap keputusan pembelian online pada aplikasi Shopee? Dan tujuan penelitian ini adalah yang pertama, mengetahui pengaruh diskon terhadap keputusan pembelian online pada aplikasi Shopee. Dan yang kedua, mengetahui pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian online pada aplikasi Shopee. Kemudian ada penelitian terdahulu. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Uni Ayu Ningtyas dengan judul pengaruh promosi, potongan harga, citra merek, dan sosial media marketing terhadap keputusan pembelian pada pengguna layanan GrabFood. Latar belakang pada penelitian ini adalah dunia marketing berkembang sangat pesat, sehingga masyarakat pada era globalisasi tentu akan memanfaatkan perkembangan teknologi yang tersedia ini. Semakin canggih teknologi, maka akan memudahkan masyarakat dalam memperoleh sesuatu atau informasi yang diinginkan. Untuk meningkatkan pengguna GrabFood, perusahaan lebih memperhatikan pada layanan, potongan harga, dan kegiatan promosinya. Dengan faktor-faktor tersebut, maka dapat mempengaruhi keputusan pembelian masyarakat dalam menggunakan aplikasi Grab. Kemudian, pada penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian penjelasan atau explanatory research dengan jenis penelitian kuantitatif dengan populasi yakni seluruh pengguna GrabFood pada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan sampel yang diambil yaitu 100 mahasiswa pengguna GrabFood. Selanjutnya ada teknik pengambilan sampelnya adalah non-probability sampling dengan cara purposive sampling. Dan yang terakhir, alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Pada penelitian ini mendapatkan kesimpulan bahwa promosi, potongan harga, citra merek, sosial media marketing berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian pada pengguna layanan GrabFood.
Yang kedua ada penelitian dari Ahmad Salim dan Rijal Vermayani dengan judul Pengaruh Potongan Harga, Promosi Penjualan, Tampilan dalam Toko terhadap Keputusan Pembelian Impulsif Konsumen Matahari Department Store Padang. Pada penelitian ini memiliki latar belakang yakni banyak konsumen yang melakukan perubahan perilaku dari belanja konvensional ke belanja secara online pada perusahaan e-commerce. Hal ini memaksa manajemen perusahaan retail konvensional untuk melakukan berbagai macam strategi agar mampu bersaing di tengah ketatnya persaingan bisnis. Perusahaan harus melakukan inovasi agar mampu bersaing dengan perusahaan e-commerce yang muncul secara tiba-tiba sebagai akibat dari perkembangan teknologi informasi yang semakin maju. Strategi tersebut bisa dilakukan dengan melakukan promosi secara online dan juga memberikan diskon terhadap produk yang dijualnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian penjelasan atau explanatory research dengan jenis penelitian kuantitatif dan kualitatif. Populasi yang digunakan adalah seluruh konsumen Matahari Department Store Padang dan mengambil sampel sebanyak 100 konsumen. Teknik pengambilan sampelnya adalah teknik incidental sampling dan analisis data yang digunakan adalah analisis regresi. Pada penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa potongan harga, promosi penjualan, dan tampilan dalam toko memberikan pengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya ada penelitian yang dilakukan oleh Nurul Fauziah dengan judul Pengaruh Potongan Harga dan Promosi Penjualan terhadap Keputusan Pembelian pada PT Mestika Mandiri Medan. Di sini peneliti menggunakan latar belakang sebagai berikut. Keputusan pembelian konsumen terhadap suatu produk dipengaruhi oleh berbagai faktor, di mana diantaranya yaitu harga produk, khususnya potongan harga atau diskon, serta adanya hadiah dalam melakukan penjualan berupa barang-barang yang menjadi promosi penjualan oleh perusahaan. Hal ini yang menjadi perhatian bagi perusahaan yang berupaya untuk meningkatkan keputusan pembelian konsumen terhadap produk-produk yang dihasilkan perusahaan. Dengan kata lain, adanya potongan harga dan promosi penjualan yang diterapkan perusahaan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pengambilan keputusan pembelian produk perusahaan. Di sini, peneliti menggunakan metode penelitian asosiatif atau hubungan dengan jenis penelitian kuantitatif. Populasi yang digunakan adalah seluruh pelanggan pada PT Mestika Mandiri Medan dan mengambil sampel 100 orang pelanggan. Cara pengambilan sampelnya adalah sampling purposive. Dan alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dan pengujian hipotesis. Pada penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa potongan harga tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian PT Mestika Mandiri Medan dan sebaliknya promosi akan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian pada PT Mestika Mandiri Medan. Selanjutnya ada kajian teori. Dari penelitian ini saya mengambil diskon dan promosi sebagai variabel bebas dan keputusan pembelian sebagai variabel terikat. Yang pertama ada diskon. Diskon merupakan salah satu strategi harga untuk mempengaruhi keputusan konsumen, yakni melakukan potongan harga terhadap suatu barang dan biasanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Diskon terbagi menjadi beberapa macam, yakni diskon tunai, diskon musiman, dan potongan harga. Yang kedua ada promosi. Promosi ini adalah upaya untuk mempengaruhi konsumen yang dilakukan oleh perusahaan agar produk atau jasa yang ditawarkan dapat dikenal dan digunakan oleh konsumen secara luas.
Promosi sendiri terjadi karena beberapa faktor, misalnya dari segi harga, sifat, jenis produk, dan juga tahapan dalam menjual produk tersebut. Dan yang terakhir adalah kajian teori keputusan pembelian. Keputusan pembelian adalah proses yang dilakukan oleh konsumen sebelum melakukan pembelian pada suatu produk. Sebelum melakukan pembelian, konsumen akan memilih, mengevaluasi, dan mempertimbangkan beberapa hal sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian ada hipotesis. Hipotesis pertama yakni variabel promosi dan potongan harga berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Hipotesis ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Umi Ayuningsih dan juga Ahmad Salim dan Rijal Vermayani. Sedangkan hipotesis kedua yakni variabel promosi dan potongan harga tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Hipotesis ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Nurul Fauziah. Selanjutnya pada kerangka pikir, dalam melakukan keputusan pembelian ini tentunya didasari oleh variabel-variabel tertentu yang akan mendukung penelitian. Di sini saya mengambil variabel diskon dan promosi, di mana pada variabel diskon terdapat beberapa indikator, yakni besarnya diskon, masa potongan harga, dan keanekaragaman jenis produk. Sedangkan pada variabel promosi terdapat indikator seperti periklanan, promosi penjualan, publisitas, dan penjualan pribadi. Pada metode penelitian, di sini saya menggunakan penelitian kuantitatif. Metode pengumpulan data yang saya gunakan adalah penyebaran kuesioner yang secara langsung disebarkan melalui Google Forms sebagai media untuk menyebarkan kuesioner. Kemudian alat analisis yang saya gunakan adalah uji korelasi, uji analisis regresi, dan uji validitas. Pada pengambilan sampel, saya menggunakan teknik pengambilan sampel non-probability sampling, yaitu purposive sampling, di mana peneliti memilih anggota populasi yang dinilai paling tepat sesuai dengan kriteria tertentu. Di sini saya mengambil dua kriteria responden. Yang pertama, responden memiliki umur minimal 17 tahun. Pertimbangan ini digunakan karena peneliti menganggap bahwa orang-orang dengan usia minimal 17 tahun dapat memahami isi dari kuesioner dengan baik. Yang kedua, responden pernah membeli produk di aplikasi Shopee. Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan, peneliti mengambil jumlah sampel sebanyak 100 responden, di mana angka 100 tersebut ditentukan oleh peneliti dengan acuan dari teori yang disampaikan oleh Sugiono pada tahun 2012, yang menjelaskan bahwa penentuan jumlah sampel minimal 30 responden dan untuk selebihnya akan lebih baik, sehingga peneliti mengambil jumlah sampel sebanyak 100 responden agar hasil yang dilakukan valid. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.